Dia harus paham dulu ilmunya baru kita kerjakan. Jangan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Orang yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu berujung pada kesesatan. Ya. Termasuk umat Islam Indonesia ini sebahagian yang sering saya sebut itu seperti kelompok salafi kan. Mereka berhukum pakai ilmu hadis, pakai sunnah bid'ah. Emosinya kuat tapi akalnya nggak rasional. Mana ada hukum pakai sunnah bid'ah? Ulama-ulama berhukum pakai hukum taklifi sama wadi kok. Kita orang syariah, kita berhukum nggak pernah pakai sunnah bid'ah. Kok bisa-bisanya orang tuh mengambil alih ilmu syariah dibuat ilmu hadis, mengubah-ubahnya apa hak mereka kan gitu. Ya, kita berhukum pakai wajib, sunnah, makruh, nadab, sunnah, makruh, mubah, haram. Syarat, sebab, mani. Ya. Pakai yang itu taklifi wada'i. Nah, kok dirubah jadi sunnah bid'ah? Dari mana jalannya? Nah, ini namanya mengapa beragama itu tidak pakai ilmu namanya itu. Tidak sesuai dengan ilmunya. Sama dengan kalian nanti, sakit jantung orang tuanya, bawa ke dokter gigi. Bawa ke dokter anak. Dokter anak heran, kenapa ibu mau sakit jantung? Ya kenapa bawa kemari? Ya katanya bapak dokter ahli kesehatan. Ya tapi ahli kesehatan memang, tapi saya kan dokter anak, bukan dokter jantung. Dia nolak kan? Tapi orang yang nggak paham, yang dari ujung-ujung Cipiomot sana, nggak ngerti ilmu kedokteran, orang-orang kampung masuk pedalaman, sakit orang tuanya bawa aja ke dokter, bawanya ke dokter ke Medan dia, masuk rumah sakit, masukkan ini ke dokter tuh, dok, amak saya sakit katanya, sakit apa? Sakit jantung. Ini dokter gigi nih, bukan dokter jantung. Ya saya nggak tahu, setahu saya dokter tahu di ilmu kesehatan katanya kan susah. Itu tadi spesialisasi ilmu. Makanya kalian pun kalau tidak menguasai ilmunya nanti, ya bakal akan kena brainwashing, bisa sesat aja nih, udah selesai satu sesat juga kan. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Ya. Kan diartikan dulu secara bahasa, kemudian dilihat asbabun nuzulnya, baru nanti ditafsirkan tafsir ayat hukumnya. Tafsir ayat hukumnya kita butuh ilmu fikih, baru pendapat ulama nanti sini. Ulama-ulama ahli hukum. Kenapa kita gunakan pendapat-pendapat ulama ahli hukum? Karena kita sedang bicara hukum. Maka launun tafsirnya, warna hukum Islam, warna fikih, warna syariah. Jadi metodologinya tahlili rinci, ya, manhajnya rinci tahlili, kemudian jenisnya padu, jenisnya ambil birriwayah, menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian ambil sisi bahasanya, akliyahnya, ilmu bahasanya, ro'yunya. Jadi tafsir birro'yi digabung dengan tafsir birriwayah. Ya, digabung dia, ro'yi dengan birriwayah untuk menafsirkan satu ayat. Jadi dari sisi bentuknya dia tafsir birro'yi, birriwayah digabung. Kemudian dari sisi manhajnya, ya, metodologinya. Dari sisi manhajnya, metodologinya tahlili rinci, serinci mungkin. Dari sisi laununnya, warna tafsirnya, warnanya warna syariah atau fikih. Kenapa? Karena kita jurusan syariah. Maka ayat hukum, ayat tafsir tentang syariah itu hanya ada di fakultas syariah. Kalau tafsir di pendidikan, di PAI, di tarbiyah, mereka menggunakan tafsir, kebanyakan menggunakan tafsir siapa? Al-Maraghi. Mereka pakai tafsir Al-Maraghi induknya. Kalau kita tafsirnya tafsir Ahkam, alias Sais, alias Sobuni. Kemudian yang paling tebal itu tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam. Itu sampai 20 jilid berapa itu? Yang saya jelaskan kemarin. Jadi begitu. Cantumkan dulu ayatnya, kemudian dikorek makna bahasanya, kemudian setelah dikorek makna bahasanya, disebutkan asbabun nuzulnya, baru diambil hukumnya. Kayak ini anjuran nikah. Itu kan wangkiul ayama, diperintah. Itu kan al-amru, al-aslu fil amri, asal dari perintah amar apa? Kaidah usul fikihnya kan ada. Asal dari perintah amar hukumnya al-aslu fil amri
Belum masuk belajar ini. Semester 2 ini ya? Si anak-anak baru. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menandakan wajib. Al aslu fil amri lin nadab. Asal dari perintah itu anjuran, sunnah. Ini hukum nikah apa? Hukum menikahkan budak apa? Kalau berdasarkan ayat ini. Itulah dikaji pendapat ulama. Itu kan perintah, wangkihul ayama, nikahkanlah budak-budak perempuan kamu. Minkum wassolihin, dan yang soleh-soleh laki-laki. Min ibadikum, dari hamba sahayamu. Wa imaikum. Disuruh dinikahkan budak-budaknya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Ya.